Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kalian pernah nggak sih penasaran kenapa garam bisa terbentuk dari natrium dan klorin? Nah, jawabannya ada di topik yang bakal kita bahas hari ini, yaitu ikatan ionik. Bersama kami dari kelompok 1, kita bakal bahas apa itu ikatan ionik, gimana proses terbentuknya, dan lain-lain. Semoga penjelasan kami dapat membantu teman-teman memahami konsep ini dengan lebih jelas ya. Selamat menyaksikan. A few moments later. Nah, pertama pendahuluannya adalah material padat tersusun dari atom atau ion yang berikatan, dan jenis ikatan sangat menentukan sifat mekanik, listrik, optik, maupun termalnya. Salah satu ikatan penting adalah ikatan ionik, yaitu tarik-menarik elektrostatik antara kation dan anion. Ikatan ini banyak dijumpai pada senyawa anorganik seperti natrium klorida, magnesium oksida, dan kalsium fluorida yang memiliki struktur kristal teratur serta energi kisi besar. Akibatnya, senyawa ionik umumnya bertitik leleh tinggi, keras tetapi rapuh, dan bersifat isolator dalam keadaan padat. Pemahaman ikatan ionik penting untuk menjelaskan kestabilan kristal dan sifat fisik material, sekaligus menjadi dasar dalam pengembangan material baru untuk aplikasi teknologi. Konsep dasar ikatan ionik dalam zat padat. Ikatan ionik terbentuk dari transfer elektron antara logam dan non-logam. Logam melepas elektron akan membentuk kation bermuatan positif. Sedangkan non-logam menerima elektron akan membentuk anion bermuatan negatif. Keduanya saling tarik-menarik kuat oleh gaya elektrostatik Coulomb, menghasilkan senyawa yang memiliki struktur kristal teratur dan stabil. Energi kisi makin besar jika muatan ion tinggi dan ukuran ion kecil, seperti pada magnesium oksida yang lebih stabil dibanding natrium klorida. Magnesium oksida lebih stabil dibanding natrium klorida karena ion-ion penyusunnya magnesium 2+ dan oksigen 2-, memiliki muatan yang lebih besar dan ukuran yang lebih kecil, sehingga gaya tarik elektrostatiknya lebih kuat dan menghasilkan energi kisi yang lebih tinggi. Pada penelitian terbaru Lee dan teman-teman 2023, Han dan teman-teman 2025 menunjukkan bahwa ikatan ionik dapat melemah pada tekanan tinggi, namun juga mampu meningkatkan ketahanan mekanik material. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ikatan ionik dalam padatan. Ikatan ionik terbentuk melalui proses transfer elektron antara atom logam dan non-logam. Logam yang memiliki energi ionisasi rendah akan mudah melepaskan elektron dan membentuk kation. Sedangkan non-logam yang memiliki afinitas elektron tinggi akan menangkap elektron dan membentuk anion. Setelah proses transfer elektron ini terjadi, kation dan anion akan saling tarik-menarik melalui gaya elektrostatik yang sangat kuat. Gaya tarik inilah yang menyebabkan terbentuknya kisi kristal 3 dimensi yang teratur dan stabil. Sebagai contoh, pada senyawa natrium klorida NaCl, atom natrium melepaskan 1 elektron membentuk ion Na+, sedangkan atom klor menerima elektron tersebut menjadi ion Cl-. Interaksi elektrostatik antara kedua ion ini menghasilkan struktur kristal kubik yang sangat stabil. Selain NaCl, contoh lain dari senyawa ionik padatan adalah CsCl dengan struktur kubus sederhana, serta ZnS yang menunjukkan sedikit sifat kovalen. Secara energi, proses ini sangat dipengaruhi oleh besarnya energi ionisasi Ie dan afinitas elektron Ea. Logam dengan Ie rendah cenderung mudah membentuk kation, sementara non-logam dengan Ea tinggi mudah membentuk anion. Semakin besar energi kisi yang dihasilkan, semakin stabil pula kristal ionik yang terbentuk.
Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa kestabilan struktur padatan ionik sangat bergantung pada transfer elektron dan gaya elektrostatik yang terjadi antara ion-ion penyusunnya. Energi Kisi. Definisi energi kisi pada kristal ionik. Energi kisi didefinisikan sebagai energi yang dibebaskan ketika ion-ion dalam fase gas bergabung membentuk satu molekul kristal padat, atau sebaliknya, energi kisi yang diperlukan untuk memisahkan kristal padat menjadi ion-ion penyusun di fase gas. Dua persamaan Brownlande dan Brown-Mayer. Yang pertama itu persamaan Brownlande. Persamaan ini diturunkan dari interaksi gaya tarik Coulomb antara kation dan anion, dan diseimbangkan oleh gaya tolak akibat tumpang tindih awan elektron. Yang kedua itu ada persamaan Brown-Mayer. Brown-Mayer memperbaiki model Brownlande dengan memasukkan fungsi eksponensial untuk menggambarkan gaya tolak antarion yang lebih realistis. Baik, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi energi kisi. Ada 4 faktor yang mempengaruhi energi kisi. Yang pertama, muatan ion, ukuran ion atau jari-jari ion, konstanta Mendelung, bilangan Bohr, dan faktor repulsi. Pertama, muatan ion merupakan energi kisi berbanding lurus dengan hasil kali muatan kation dan anion. Senyawa dengan muatan ion lebih besar akan lebih memiliki energi kisi lebih tinggi. Selanjutnya, ukuran ion atau jari-jari ion. Energi kisi berbanding terbalik dengan jarak antar ion. Ion berukuran kecil dapat mendekat lebih rapat, sehingga gaya tarik elektrostatik lebih kuat. Konstanta Mendelung. Nilai konstanta ini ditentukan oleh geometri kristal. Struktur kristal yang lebih rapat akan meningkatkan energi kisi. Bilangan Bohr dan faktor repulsi. Faktor ini mencerminkan kekeuangan elektron terhadap deformasi. Ion yang lebih mudah terpolarisasi akan menghasilkan energi kisi lebih rendah. Nah, kita masuk ke sifat fisik kristal ionik. Yang pertama itu ada kekerasan dan kerapuhan kristal ionik. Keras karena ikatan elektrostatik yang kuat antar ion, namun rapuh bila ditekan. Susunan ion bergeser sehingga muatan sejenis saling berdekatan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak, maka kristal akan pecah. Yang kedua itu ada titik leleh dan titik didih tinggi. Gaya tarik elektrostatik antar ion sangat kuat, maka memerlukan energi besar untuk memutuskan ikatan. Akibatnya, senyawa ionik memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi. Nah, yang ketiga itu ada konduktivitas listrik. Yang ketiga itu ada konduktivitas listrik. Dalam keadaan padat, ion terikat kuat pada kisi kristal, maka bersifat isolator. Nah, kalau dalam keadaan leleh atau larut dalam air, ion bebas bergerak, maka dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Nah, yang keempat itu ada transparansi optik. Beberapa kristal ionik, misalnya NaCl, KBr, itu bersifat transparan terhadap cahaya tampak maupun inframerah. Nah, sifat ini dimanfaatkan dalam optik, misalnya sebagai prisma dan lensa. Oke teman-teman, sebelum masuk ke masing-masing struktur, kita pahami dulu apa arti lingkaran-lingkaran ini ya. Nah, pada gambar struktur kristal ini terdapat lingkaran berwarna merah dan lingkaran berwarna biru. Untuk lingkaran berwarna merah itu menunjukkan ion positif, yaitu kation, dan lingkaran biru itu menunjukkan ion negatif atau anion. Nah, kotak hitam yang mengelilingi itu kita sebut sebagai unit sel atau sel satuannya. Bayangin nih, kayak satu balok Lego. Kalau kita tumpuk jutaan balok Lego ini dalam 3 dimensi, maka jadilah kristal yang utuh. Jadi yang kita lihat ini nih cuma satu unit terkecil yang terus berulang membentuk kristal yang besar. Oke, kita mulai struktur yang pertama, yaitu struktur ZNS. Pada gambar, bola biru itu menunjukkan sulfida dan bola merah ini menunjukkan zinc. Nah, pada bola biru ini membentuk pola VCC atau phase center kubik yang ada di sudut dan pusat sisi.
Sedangkan bola merah ini berada di sela-sela atau di lubang-lubang tetrahedral di antara bola biru. Jadi setiap bola merah itu dikelilingi oleh 4 bola biru, sehingga bilangan koordinasinya dapat dikatakan 4:4. Dan pada struktur ini berbentuk tetrahedral. Oke, kita akan bahas struktur yang kedua yaitu CAF2, di mana di sini sedikit berbeda. Kali ini bola merah yang lebih besar dan membentuk pola VCC. Untuk bola biru itu lebih kecil dan jumlahnya 2 kali lebih banyak daripada bola merah. Mereka mengisi semua lubang tetrahedral di dalam struktur. Nah, kenapa banyak? Karena dalam rumus kimianya CAF2 artinya setiap satu Ca itu butuh 2 F atau 2 fluorida buat menetralkan muatannya. Koordinasinya seperti ini. Setiap Ca itu dikelilingi oleh 8 F. Nah, di sini membentuk koordinasi kubik dan setiap F itu dikelilingi oleh 4 Ca sehingga membentuk koordinasi tetrahedral. Sehingga bilangan koordinasinya itu dapat dikatakan 8:4. Oke, kita lanjut ke struktur yang ketiga, yaitu struktur dari NaCl atau garam dapur. Nah, di sini bola merah dan bola biru itu menunjukkan ukuran yang hampir sama, bedanya tidak terlalu mencolok. Untuk bola berwarna biru itu klorida yang lebih besar, nah bola yang berwarna merah ini natrium yang lebih kecil. Untuk cara mudah melihatnya, itu kita ambil satu bola merah di tengah. Nah, sekarang hitung ada berapa bola di sekitarnya. Baik, di sini kita mendapatkan ada 6 buah, yaitu atas, bawah, kiri, kanan, depan, dan belakang. Sebaliknya, ambil satu bola biru. Ada 6 juga, sehingga dapat dikatakan bilangan koordinasinya itu 6:6 atau sama rata. Dan bentuknya itu membentuk pola oktahedral, seperti dadu yang sudutnya dipotong. Oke, kita lanjut ke struktur yang terakhir atau struktur yang keempat, itu ada CSCl, di mana struktur ini yang paling simpel karena cuma terdiri dari 2 jenis posisi, di mana bola biru atau si klorida ini dia ada di 8 sudut kotak. Sedangkan untuk bola yang berwarna merah atau cesium yang besar dan cuma ada 1 di tengah-tengah kotak. Kenapa cesium itu gede? Karena cesium itu atom terbesar dalam golongan alkali. Bahkan dia ini lebih besar dari anionnya. Koordinasinya, si cesium ini di tengah dikelilingi oleh 8 klorida di semua sudut. Sehingga total tetangga terdekatnya itu ada 8. Dan sebaliknya, setiap klorida di sudut juga punya 8 tetangga cesium. Sehingga bilangan koordinasinya itu dapat dikatakan 8:8. Nah, selanjutnya ada aplikasi ikatan ionik di dalam fisika zat padat. Ada beberapa aplikasi di ikatan ionik ini. Yang pertama yaitu ada bahan elektrolit padat, di mana pada bahan elektrolit padat ini memiliki ion-ion positif, negatif, di mana dia itu bisa bergerak di dalam padatan. Ion yang bergerak tadi itu akan menghantarkan listrik meskipun dia itu berbentuk padat. Contohnya itu seperti baterai all-solid status. Pada baterai all-solid status ini dia itu memiliki kelebihan dia akan aman, tahan panas, dan tidak mudah bocor. Nah, selanjutnya ada kristal optik, di mana pada kristal optik ini ada beberapa contoh. Yang pertama yaitu ada NaCl, yaitu garam dapur, dan yang kedua yaitu ada KBr, di mana kalium bromida. Keduanya itu memiliki struktur atom yang sangat teratur. Karena susunan atomnya rapi dan ikatan ioniknya itu kuat, maka dia itu bisa menembus terhadap cahaya inframerah. Ada beberapa sifat yang sangat berguna dalam alat optik. Yang pertama yaitu ada spektroskopi inframerah, di mana itu untuk mengenali jenis ikatan dalam molekul melalui pancaran sinar inframerah. Yang kedua yaitu ada lensa atau jendela optik, digunakan untuk alat optik yang memerlukan bahan transparan terhadap sinar inframerah.
Nah, selanjutnya ada instrumen optik dan penelitian material. Contohnya itu seperti AGL, pera-iodida, di mana pada AGL ini bahan dengan ikatan ionik yang kuat dan sifatnya itu konduktif yang sangat baik. Bahan ini biasanya digunakan untuk teknologi optik karena dia itu bisa menghantarkan ionik dengan baik dan memiliki stabilitas yang tinggi. Dari AGL itu tadi bisa digunakan untuk beberapa contoh, yaitu ada hujan buatan karena sifatnya tadi dia itu mudah mengkristal dalam menyerupai partikel es. Nah, udah masuk di bagian kesimpulan nih. Kesimpulannya adalah ikatan ionik merupakan gaya tarik elektrostatik antara kation dan anion yang terbentuk melalui transfer elektron dari logam ke non-logam. Ikatan ini menghasilkan kristal dengan struktur teratur dan energi kisi yang besar, sehingga senyawa ionik umumnya bersifat keras, rapuh, serta memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi. Dalam keadaan padat, senyawa ionik bersifat isolator, namun dapat menjadi konduktor ketika dilelehkan atau dilarutkan karena ion-ionnya bebas bergerak. Struktur kristal ionik juga ditentukan oleh rasio jari-jari ion yang memengaruhi bilangan koordinasi dan geometri kristalnya. Pemahaman mengenai energi kisi dan struktur kristal sangat penting karena berhubungan langsung dengan sifat fisik serta aplikasi material ionik. Misalnya pada elektrolit padat untuk baterai, kristal optik, maupun instrumen penelitian material. Dengan demikian, ikatan ionik memiliki peran fundamental dalam menjelaskan kestabilan material padat serta pengembangan teknologi berbasis material anorganik. Nah, oke guys, jadi itu adalah pembahasan kami tentang ikatan ionik. Sekarang kalian udah tahu kan apa itu ikatan ionik? Nah, semoga video ini bikin kalian makin paham dan gak bingung lagi ya sama ikatan ionik. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.